Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran PPKN oleh saya Ratnowo SPD sebagai guru mata pelajaran PPKN. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, pada minggu kemarin kita telah membahas mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Tentunya Anda juga sudah memahaminya. Kemudian untuk pertemuan kali ini yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai atau menguraikan mengenai partai politik di Indonesia. Mengenai pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian partai politik. Yang kedua, menunjukkan hal-hal mengenai pendirian partai. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dari partai politik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus Anda kuasai. Oke, langsung saja mengenai yang pertama, pengertian partai politik. Pengertian partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah pengertian partai politik secara lengkap, yang mana partai politik itu dibentuk oleh sekelompok warga negara. Warga negara yang mana, yang umurnya berapa, itu nanti ditentukan mengenai dalam pendirian partai, yaitu dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Oke, kayak apa kita lihat mengenai pendirian partai atau hal-hal yang hubungannya dengan pendirian partai. Yang pertama, partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Ini. Jadi kalau Anda masih duduk di SMK atau SMA yang notabene umurnya belum 21 tahun atau belum menikah, boleh tidak mendirikan partai? Maka tidak jawabnya, karena ini ketentuannya. Yaitu orang atau warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun. Berapa orang yang berhak mendirikan partai? Minimal 30 orang. Kemudian ketentuan yang kedua, partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi itu didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris. Artinya nanti walaupun ada 20 orang tadi, 30 orang tadi, maka dalam rapat itu dalam berita acara harus 50 orang yang hadir yang mewakili dari semua partai, seluruh partai politik yang didirikan tadi, dan ini harus disahkan oleh akta notaris. Kemudian yang 1B yang selanjutnya, yaitu pendiri dan pengurus partai politik
dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain. Nah, kalau mendirikan partai A, ya nggak boleh mereka merangkap jadi partai B juga. Nah, itu. Ya, ini diatur di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Selanjutnya yaitu pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. 30%. Jadi kalau tadi anggotanya itu misalkan yang rapat itu 30, maka 10 harus perempuan. Atau 30%-nya harus perempuan. Nah, itu. Jadi nggak boleh Anda mendirikan partai kaum laki-laki atau kaum jombloan, ya nggak bisa. Nah, ini karena salah satu anggota harus 30%-nya melibatkan atau merapakan keterwakilan dari pihak perempuan. Kemudian yang ketiga, akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1A harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat. Nah, jadi dalam mendirikan partai tadi ada daftar hadir untuk rapatnya 50 tanda tangan 50 orang tadi dari setiap provinsi. Kemudian juga harus menyertakan AD/ART. Apa itu AD/ART? AD/ART adalah AD itu anggaran dasar dan ART anggaran rumah tangga. Anggaran dasar itu memuat misalkan nama partai Demokrasi Anak Nyau misalkan, atau partai Globalisasi, ya itu terserah. Nah, itu yang mendirikan. ART anggaran rumah tangga itu biasanya mengenai kegiatan dalam kepengurusan partai tadi, kegiatannya apa, kemudian sumber dana dan lain sebagainya dari mana. Nah, itu diatur di ART. Selanjutnya yaitu mengenai nama, lambang atau tanda gambar partai, yang mana nama, lambang dan gambar partai ini tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama atau lambang atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maksudnya di sini kalau Anda membuat partai kan ada nama atau lambangnya, nah itu nggak boleh sama, nggak boleh sama. Itu maksudnya dari pasal 3 ayat 2B ini. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai fungsi partai politik. Salah satu fungsi partai politik, fungsinya adalah yang pertama sebagai sarana komunikasi, yaitu sarana komunikasi politik. Dalam sistem demokrasi yang dimiliki seperti Indonesia ini, fungsi partai politik adalah untuk menyalurkan kehendak atau berbagai macam suara maupun aspirasi masyarakat agar sampai ke pemerintah. Selain itu, partai politik juga berfungsi untuk menyebarluaskan keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka dalam hal ini fungsi partai politik berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian fungsi partai politik yang selanjutnya, yang kedua adalah sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi politik dapat berbentuk budaya politik suatu negara. Jadi sosialisasi politik
ini bisa melalui partai politik. Misalkan ini sebentar lagi harga BBM akan dinaikkan lagi, itu masyarakat belum tahu, maka anggota partai sudah tahu, maka anggota partai mengadakan sosialisasi atau menyampaikan. Itu ada fungsi sosialisasi politik. Selanjutnya yaitu sarana rekrutmen politik. Fungsi partai politik lainnya adalah sebagai wadah untuk menampung dan menyeleksi kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu. Nah, rekrutmen itu asal katanya itu rekrut atau mengajak. Jadi partai politik itu mempunyai fungsi mengajak warga negara yang lain yang belum ikut partai tertentu, diajak untuk bergabung ke partainya. Nah, nanti kalau sudah masuk bisa jadi mereka akan diusulkan atau dijadikan kader-kader politik untuk meneruskan kepemimpinan suatu pemerintah. Artinya misalkan dicalonkan untuk menjadi anggota DPR atau dicalonkan menjadi calon presiden. Nah, itu adalah fungsi dari sarana rekrutmen politik. Kemudian fungsi partai politik berikutnya adalah sarana pengatur konflik. Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat tentunya menjadi hal yang wajar. Ragam suku, etnis, budaya, status sosial, dan lain-lain tentunya tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengancam persatuan bangsa. Maka dari itu, partai politik dituntut untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, minimal dapat meredakan dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai. Selanjutnya yaitu sebagai sarana kontrol politik. Fungsi partai politik di negara demokrasi seperti ini adalah untuk membantu mengingatkan dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena dalam menetapkan keputusan maupun kebijakan terkadang terjadi kesalahan maupun kekeliruan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Maka partai politik ini akan menjadi kontrol. Kalau tidak sesuai, ya maka dari anggota partai politik bisa mengusulkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Maka ini kadang ini sangat tegang perdebatan mereka. Bahkan kalau kita lihat kemarin mengenai undang-undang cipta karya, itu sampai anggota partai tertentu mereka walk out atau keluar dari sidang. Nah, ini pada dasarnya ini semuanya untuk kontrol politik. Kemudian yang terakhir, fungsi partai politik adalah sarana partisipasi politik. Partai politik berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan partai politik menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Nah, artinya kita yang masyarakat awam atau yang umum itu boleh menyampaikan masukan atau kehendak kita apa, desa kita apa yang ingin atau diperlukan, maka itu bisa disampaikan ke partai politik. Nanti partai politik akan menyampaikan ke wakilnya yang jadi di DPR atau di Dewan Legislatif. Maka ini adalah sarana partisipasi politik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang saya mohon maaf dan kita akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.